pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, Tuhan berfirman, kita jawab dengan apa? Tentu jawab dengan iya dan amin. Tetapi kita juga harus menjawabnya dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua sesudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu jelas, memberkati kami menyambutnya dengan lebih rajin lagi beribadah, lebih rajin lagi berdoa, dan lebih rajin lagi bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayat 7. Kejadian pasal 12 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan prinsip ini dalam hidup Abraham. Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, dan dia langsung jawab dengan menyembah Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu artinya beribadah kepada Tuhan. Saudara pemirsa, apa jawab saudara ketika mendengarkan firman Tuhan? Di gereja, mungkin berapa hari yang lalu mendengarkan firman Tuhan yang sangat jelas bagi saudara sekalian. Itu sebabnya ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, dengar sampai selesai. Saya heran ya, ada orang yang waktu masih memuji Tuhan, tidak apa-apa, beri persembahan semua tidak apa-apa. Tapi begitu mulai baca Alkitab, beberapa orang keluar, mau ke WC katanya. Saya tidak mengerti. Karena itu kadang-kadang saya agak kasar sedikit dengan orang kalau saya terutama pada KKR. Saya katakan, maaf sebelum saya baca firman Tuhan ini, silakan saudara mau ke WC, pergi ke WC dulu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, nanti jangan apa? Ya itu saya bisa lakukan karena saya orang tua. Tetapi bagaimana saudara yang masih muda? Berdoa betul untuk jemaat. Karena itu berarti dari awal sudah ada daya tolak terhadap kebenaran firman Tuhan.
Saya tidak mengatakan apa-apa saudara sekalian, tapi saudara silakan tanya dokter. Kecuali kalau saudara punya sakit diabetes, ya, saudara tidak bisa tahan kencing. Tetapi saya ingin mengatakan pada saudara sekalian bahwa kalau saudara orang yang sehat dan tidak punya penyakit kencing manis, maka saudara bisa tahan. Saya sudah tanya dokter, saudara tahan 2 jam, tidak usah ke kamar kecil. Tolong perhatikan ini baik-baik saudara-saudara sekalian. Nah, di sini kita mendengar kata firman Tuhan tadi, ayat 7, ini sesudah Abraham taat, sesudah Abraham ikut apa kata firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Waktu itu belum ada Alkitab yang tertulis. Ya, Tuhan menyatakan diri secara langsung. Ya. Tetapi sekarang kita bersyukur kita sudah punya ini, Alkitab yang tertulis. Juga kita sudah punya Alkitab di sini dalam jajet ini. Lah, bagaimana kita tidak rajin mendengarkan firman Tuhan? Kita sudah bisa dengar firman Tuhan langsung dari sini. Itu sebabnya saya setiap kali awal tahun saya buat slip Alkitab untuk jemaat. 1 ayat yang merupakan janji-janji Tuhan untuk kami dengarkan sepanjang tahun berlangsung. Misalnya seperti sekarang tahun 2024. Jadi melalui ayat itu kami pegang teguh sepanjang tahun ini. Ya. Bukan tidak boleh teruskan tahun depan, tapi maksudnya tahun depan, tahun 2025, kami akan mendapatkan lagi firman Tuhan slip Alkitab yang sama, yang tapi beda. Ya, tetap kami menerima janji Tuhan. Tetapi maksud saya ialah, bukankah setiap hari Minggu, atau kalau kami di JKI Kehidupan Baru Batam, kami ada persekutuan doa setiap siang hari dan malam hari, dari Senin sampai Jumat. Sabtu kami ada persekutuan doa siang di tempat lain, di sebuah hotel. Itu di tempat orang yang mengasihi Tuhan di tempat itu. Dan malam harinya kami tetap ada persekutuan doa, terutama untuk mendoakan ibadah besoknya. Saudara pemirsa, saya mengajak kita di sana tiap kali kita mendengar firman Tuhan. Atau yang saya buat sekarang untuk saudara-saudara sekalian yang sedang saudara saksikan. Dan pada hari yang sama, hari ini juga saya memuat yang tertulis. Disebut makanan bergizi hari ini yang tertulis. Yang saya muat juga di media sosial. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, ketika kita begitu mudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, mari kita lebih sebenarnya dari Abraham. Dengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Ya, itu sikap hidup yang benar bagi kita kalau kita betul orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk. Ingat firman Tuhan dengan baik. Itulah yang menyebabkan kemudian Abraham terangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Salah satu saya ingin katakan pada saudara sekalian, dari ayat pasal 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi karena dia sudah dengar firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, maka Tuhan kemudian tambahkan lagi berkat kepada Abraham. Dulu kaya, sesudah itu lebih kaya lagi, kemudian menjadi sangat kaya. Kenapa? Dia dengar firman Tuhan dalam pasal 12 ayat 1, 2 dan 3, dan kemudian ayat 4 dia sudah berangkat. Apa namanya itu? Berangkat dengan iman. Mari hari ini saya mengajak kita semua bekerja dengan iman, berumah tangga dengan iman, hidup bergereja dengan iman, dan dengar firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat hidup saudara sekalian terangkat tinggi-tinggi.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami saat ini. Tuhan, kuduskan firman Tuhan ini, apa yang hamba sampaikan ini Tuhan, supaya menjadi berkat dan hidup jemaat dan saudara-saudara yang menyaksikan program ini Tuhan, terangkat tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.